Oke guys, oke selamat pagi semua people buat Lombok. Nah di video kali ini saya akan membahas atau mengulas 3 slogan anak muda yang sering banget kita omongin di tempat-tempat umum gitu, yang pas lagi nongkrong, pas lagi bareng. Yaitu yang saya maksud adalah harta, tahta, dan wanita. Oke, kita mulai yang pertama. Harta. Kita semua tahu harta itu adalah hal yang sangat berharga di muka bumi ini. Nah, contohnya saja harta adalah uang, mobil mewah, rumah gede, bagus lagi. Itu adalah salah satu contoh harta. Namun secara filosofi menurut saya, harta adalah suatu hal yang berharga yang kalian cari, kemudian kalian anggap sebagai milik kalian sendiri. Itulah secara filosofinya. Kita sebagai manusia memang diperbolehkan memiliki harta yang banyak, bahkan harus, karena banyak kebaikan yang membutuhkan harta. Kita mau bersedekah juga butuh harta. Kalau kalian miskin ya nggak bisa bersedekah dong. Nah itu. Dan juga bahkan dalam kisah-kisah Islam juga, seperti contohnya Nabi Ayub, dia juga seorang yang sangat kaya di masanya juga. Bahkan anak saja sampai memiliki 12 dan istri yang sangat cantik. Itulah. Tapi kemudian seiring perjalanan kita tahu kisahnya Nabi Ayub seperti apa. Allah itu mengasih ujian kepada Nabi Ayub, harta yang berlimpah, anak istri yang begitu kita anggap istimewa lah, semuanya dihilangkan, bukan dihilangkan, dicabut keberkahannya. Nabi Ayub diberikan penyakit. Nah, dari gambaran kisah ini kita belajar bahwa harta itu sebenarnya bukan segalanya. Tapi memang benar kata anak-anak juga sering ngomong, kalau segala-galanya butuh harta. Dan kalau kita memiliki harta, kita seakan memegang kebahagiaan itu. Tapi ini loh, oke, boleh kalian berpendapat seperti itu, harta adalah segalanya. Akan tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan berasal dalam diri kita sendiri, melainkan maksud saya itu bukan berasal dari luar, maksudnya ya, luar ya. Tapi yang kebahagiaan sejati itu adalah berasal dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita memiliki suatu benda atau barang yang berharga yang sudah kita cari dengan susah payah, dan kita ngeklaim bahwa itu sebagai milik kita, kemudian dicabut sama Tuhan, yang jelas kalian pasti bersedih. Saya pun begitu. Nah, tapi beda ceritanya sama Nabi Ayub dulu. Dia walaupun dikasih ujian, hartanya berlimpah yang sudah mereka cari, tapi dia tidak begitu mengeluh gitu. Bahkan dia seorang nabi, bahkan istrinya pun menyuruh mereka berdua supaya diberikan lagi semua yang pernah dia miliki. Tapi apa yang dibilang Nabi Ayub? Ya, kita kan dunia juga masih minjem, Allah itu sudah terlalu baik. Jadi kata kuncinya kebahagiaan di sini bukan dalam arti luar, maksudnya ada dari segi luarnya, tapi dalam diri kita sendiri. Contoh ini memberikan kita bahwa kebahagiaan sesungguhnya itu ada dalam rasa syukur kita gitu. Kita masih diberikan umur panjang, akal yang sehat. Makanya saya sering bilang, kita harus memiliki yang paling penting itu adalah akal yang sehat, badan yang sehat, dan nilai hidup yang bagus. Maksudnya nilai hidup yang bagus, positif gitu. Karena dengan begini kita akan bisa berpikir secara luas gitu, secara mengamati secara lingkungan. Syukurlah kita masih diberikan hidup. Nah itu yang disebut kebahagiaan yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita beranggapan bahwa harta itu adalah segalanya, berarti ketika Anda tidak merasa memiliki harta, itu sudah tidak bisa dikatakan kebahagiaan lagi dalam hidup Anda. Makanya saya sering bilang, belajarlah juga dari kisah-kisah orang terdahulu seperti nabi-nabi kita, yang dimana mereka juga pernah hidup susah, hidup bahagia, hidup
hidup mewah, semua pernah mereka jalani. Dari situ dia belajar, dia mengerti bahwa harta bukan segalanya sebenarnya, tapi tergantung dari kita sendiri sebagai manusia. Kalau kita bisa mengolah hati kita, menganggap hal yang titipan itu bukan mengklaim sebagai milik kita sendiri, insya Allah saya yakin hidup Anda bakal bahagia. Jadi itu saja dari saya di pagi ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, karena hidup butuh kebahagiaan, bukan harta saja, walaupun harta itu juga memiliki nilai yang sangat penting. Boleh Anda miliki, tapi ingat, jangan pernah mengklaim semua yang ada di alam semesta ini sebagai milik Anda sendiri. Ketahuilah, kita perlu berpikir secara filosofi untuk mengakui bahwa Tuhan ada di sekeliling kita. Oke, see you, bye bye.